Um, untuk berusaha mengerti teenagers ini kita mesti berusaha memahami karakteristik dari teenagers, gitu ya. Jadi teenagers ini kan sangat unik sebetulnya. Kita biasanya mendapati anak-anak remaja itu bergejolak luar biasa. Khususnya kalau nanti kita ketemu anak-anak usia 14, 15, 16 itu puncaknya. Ya, yang paling bergejolak itu adalah di usia 14, 15, 16. Tapi sebetulnya sudah dimulai dari 13. Nah, kalau kita melihat gejala-gejala itu sudah kelihatan, biasanya memang di usia kira-kira 15 tahun itu akan kelihatan ini ujung ini ya, titik yang tertingginya itu. Ya, um, saya akan share screen um, tentang ini ya, teenagers. Saya akan menjelaskan. Oke. Jadi perilaku dari teenagers ini perlu kita memiliki background untuk mengetahui apa sih teenagers itu ya, anak remaja. Apa yang harus diketahui tentang anak remaja? Anak remaja definisinya sederhana, yaitu mereka yang usianya antara 13 sampai 19. Ya, istilah ini adalah istilah yang menggunakan memang bahasa Inggris ya, teen. Jadi 13, 14, 15 sampai 19 gitu. Kalau sebelum itu dan sesudah itu mereka nggak termasuk dalam kategori teenagers. Begitu. Nah, ini secara psikologi memang menjadi satu kategori kira-kira 60 tahun yang lalu itu dijadikan satu kategori tersendiri. Kategori yang lebih luas itu sebelumnya adalah adolescence. Ya, adolescence itu sampai kira-kira usia 25. Walaupun sekarang itu bisa mencapai kira-kira usia 35 tahun, tergantung kita perspektifnya. Cuman teenagers itu kira-kira usia 13 sampai 19 tahun gitu. Nah, apa sih yang menjadi keunikan bagi teenagers ini atau tentang teenagers, yaitu ini. Mereka itu adalah orang-orang yang ada di antara masa anak-anak dan masa orang dewasa. Ya, masa anak-anak dan orang dewasa. Jadi ini masa transisi. Masa transisi yang besar sekali. Di sini gejolaknya luar biasa besar. Begitu. Dan ini adalah satu-satunya waktu ya, transisi. Jadi orang itu dari anak-anak dia akan menjadi seorang dewasa. Nah, ini bukan transisi yang sederhana. Ya, karena bukan hanya dari diri anak itu, tetapi ternyata juga dari environment itu, bagaimana lingkungan itu bereaksi terhadap transisi ini, itu mempengaruhi anak remaja itu bersikap, ya, berpikir atau bahkan merasakan. Jadi thinking, feeling, behavior itu semua campur aduk jadi satu. Ya, ini memang transisi yang sangat besar sekali dan sangat menentukan untuk nanti adulthood itu akan menjadi seperti apa. Nah, secara psikologi itu orang yang bernama Erik Erikson itu mengatakan begini. Jadi the adolescent mind is essentially a mind, gitu ya, a moratorium, a psychosocial stage. Jadi ini adalah satu stage atau level psikososial antara anak-anak dan orang dewasa. Nah, between the morality learned by the child and the ethics to be developed by the adult. Jadi moralitas pun itu berkembang. Jadi ketika mereka itu absorb moralitas dari orang tua ketika mereka masih anak-anak, itu nanti akan berubah karena akan dipengaruhi oleh environment, dipengaruhi oleh aksi-aksi yang terjadi dan bagaimana mereka bereaksi, dipengaruhi oleh filosofi yang mereka absorpsi dan seterusnya, sehingga mereka mengembangkan sistem etika mereka sendiri. Begitu. Nah, kalau kita melihat itu ada Erik Erikson itu selalu mempertentangkan dua hal. Nah, di sini dia mempertentangkan antara identitas dan role confusion. Jadi identitas dan kekacauan di dalam peran. Jadi ketika
anak remaja itu berada pada masa transisi ini adalah satu masa di mana mereka itu berusaha untuk mengekspresikan diri. Dengan mengekspresikan diri, mereka itu sedang menunjukkan pada dunia siapakah dia. Tetapi ada tuntutan dari luar, ya, ada satu pressure di mana mereka itu juga harus berperan. Sehingga pertanyaannya adalah, peranku ini apa di dunia ini? Maka terjadi pertentangan dua hal ini, identitas yang bertentangan dengan role confusion itu tadi. Gitu. Nah, role confusion itu ada dua hal ini ya, yaitu negative identity. Negative identity yang akhirnya menuju kepada identity crisis. Karena fokusnya hanya kepada peran. Jadi aku mesti berbuat apa, aku harus melakukan apa, aku harus menjadi seperti apa, dan seterusnya. Tuntutan-tuntutan itu akhirnya menjadikan identitas itu menjadi negatif. Ya, sehingga yang dilihat itu adalah kritik, yang dilihat itu adalah kekurangan. Nah, ketika kekurangan dan kritik ini terus-menerus bertumpuk, akhirnya identitasnya itu akhirnya menjadi satu krisis yang besar sekali. Sehingga dia akhirnya nggak tahu, who am I? Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan pinnacle nantinya yang paling tinggi, yang membuat anak remaja itu mengalami satu gejolak yang luar biasa, sehingga akan terjadi ketegangan di rumah. Ketegangan dengan orang tua, ketegangan dengan saudara, ketegangan dengan lingkungan, ya baik itu kakek nenek, itu bibi, paman, lalu dengan teman-teman di sekolah. Karena ketegangan ini sebetulnya dimulai dari ketegangan di dalam diri sendiri. Ya, sehingga akhirnya menimbulkan ketegangan-ketegangan yang lain. Nah, ini perlu dimengerti ya, seorang remaja. Nah, remaja ini juga mengalami transisi yang besar secara kognitif. Ya, kalau kita sudah mempelajari Jean Piaget, itu dalam Cognitive Development Theory, kita menemukan bahwa ketika anak itu mencapai usia 11 tahun, itu sudah mulai transisi yang besar sekali menuju kepada formal operation. Sederhananya formal operation itu apa sih? Formal operation stage itu adalah masa di mana anak itu meninggalkan concrete operation stage. Sehingga sekarang ini mereka sudah mulai berpikir secara abstrak. Dulu ketika mereka berpikir dalam concrete stage, mereka itu hanya memikirkan hal-hal yang betul-betul applicable di depan mata mereka. Tetapi ketika anak itu sudah mencapai formal operation, mereka sudah memikirkan hal-hal yang bahkan masuk dalam kategori metafisik. Begitu. Contoh sederhananya adalah bagaimana kita itu mendefinisikan justice, misalnya keadilan. Kalau masa konkret mendefinisikan keadilan itu hanya dilihat secara aplikatif di depan mata, hal yang konkret yang bisa dirasakan langsung pada saat itu. Misalnya kalau orang tua membeli pizza, misalnya begitu ya, lalu ada 4 saudara. Yang namanya keadilan itu adalah kalau dibagi rata 4 sama ukurannya, begitu. Nah, itu yang namanya keadilan dalam konsep yang konkret. Tetapi ketika masuk di dalam konsep yang abstrak, itu berbeda lagi cara berpikirnya. Bukan dibagi rata secara pizza itu dibagi ukuran yang sama, tetapi harus dilihat anak yang dibagi 4 ini adalah dibagi berdasarkan ukuran tubuh, berdasarkan appetite mereka, berdasarkan siapa yang belum makan dan seterusnya. Itu barusan kita masuk di dalam pemikiran yang jauh lebih abstrak, jauh lebih sophisticated, jauh lebih kompleks, dan tidak lagi konsentrasinya ditujukan hanya kepada barang yang konkret. Begitu. Nah, ketika anak mengalami formal operation transition seperti ini, itu berarti ada satu gejolak dinamika yang besar sekali yang tiba-tiba rushing di dalam cara berpikir mereka. Maka otomatis mereka pun mengalami satu adjustment ya untuk berusaha menstabilkan apa yang menjadi cognitive development dia. Nah, ini bukan hal yang gampang. Ya, ini adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan, apalagi kalau akhirnya menimbulkan begitu banyak pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan itu tidak terjawab secara memuaskan.
Nah, ini yang menjadi satu tambahan ya di dalam perkembangan seorang anak remaja yang menimbulkan dinamika yang sangat tinggi dan akhirnya tensinya semakin tajam, gitu. Nah, di dalam perkembangan secara kognitif ini, maka otomatis terjadi satu journey ya, satu adventure, di mana cognitive structure ini sebetulnya sudah mencapai titik final, begitu. Dalam arti begini, dalam arti remaja ini sekarang sudah berpikir sebetulnya atau memiliki kapasitas berpikir seperti adult. Ini akan terus dibawa sampai dia mengakhiri hidupnya di dunia ini, begitu. Kemampuan berpikir abstrak ini sudah nggak bisa diperbaiki lagi, dalam arti nggak bisa dijadikan lebih tinggi lagi. Abstrak cognitive development ini sudah yang paling tinggi, begitu. Jadi mereka ini miniature adult, betul-betul miniaturnya orang dewasa. Di dalam kapasitasnya berpikir, dalam kapasitasnya merasakan, lalu kemampuannya dia, kekuatan dia dalam melakukan segala sesuatu dan segala macam itu sudah miniatur dari orang dewasa, gitu. Lalu pada masa ini memang terjadi satu jump ya, loncatan yang besar sekali antara dunia berpikir dalam dunia konkret dengan dunia yang abstrak. Ada gap-nya ini yang besar. Sehingga kalau kita melihat ya, relasi mereka dengan sibling mereka yang lebih muda, yang masih di dalam concrete world, itu tiba-tiba terjadi break. Ya, karena anak yang remaja ini sudah sulit sekali connect dengan anak-anak yang di dunia konkret. Dan anak-anak di dunia konkret itu akan sulit untuk connect kepada anak-anak dalam dunia abstrak. Begitu. Jadi memang terjadi break. Di situ kita akan melihat ya, kalau kita punya ini anak lebih dari satu, kita akan merasakan kenapa tiba-tiba terjadi animosity, terjadi seperti pertentangan ya antara anak yang remaja dengan anak yang masih kategori kanak-kanak, begitu. Ya, jangan kaget sebagai orang tua, tetapi ini memang harus terjadi. Karena terjadi satu transisi yang sangat besar sekali dari dunia anak yang remaja ini, begitu. Dan gimana ya ngomongnya ya? Jadi begini, ketika mengalami itu semua, jadi perubahan secara kognitif, lalu terjadi pertentangan di dalam identitas, lalu mengalami ini role confusion dan segala macam. Ini tiba-tiba mata mereka itu seperti terbuka, ada satu kacamata yang baru sehingga mereka itu melihat dunia itu dengan cara yang berbeda. Nah, di sini kita biasanya kaget ya sebagai orang tua. Anakku kok tiba-tiba berubah ya? Anakku kok tiba-tiba lain ya? Dulu enggak begini loh. Begitu. Nah, ketika ini kita alami, orang tua mesti mengerti bahwa ini adalah hal yang normal. Ini adalah hal yang lumrah, hal yang biasa, yang memang harus dijalani. Karena mereka sedang melihat dunia dengan kacamata yang berbeda, di mana di sana ada rush of information, ada begitu banyak gejolak di dalam perasaan mereka. Mereka sudah mulai mempertanyakan meaning di dalam diri mereka. Mereka sudah mulai mempertanyakan right and wrong ya di dalam konsep etika dan segala macam. Maka otomatis pasti terjadi pertentangan atau ketegangan-ketegangan yang besar sekali di dalam relasi mereka dengan kita sebagai orang tua. Karena mereka melihat dunia dengan cara yang berbeda, tidak lagi seperti kanak-kanak. Mereka sudah masuk di dalam wilayah orang dewasa ini, nyerempet-nyerempet. Belum masuk secara sepenuhnya, tetapi sudah berada di, sudah masuk, sudah crossing the bridge, begitu. Nah, anak-anak itu, remaja itu adalah mereka memiliki heightened sense ya. Mereka itu secara intelektual itu semakin tajam. Ya, tiba-tiba mereka kalau berargumentasi itu luar biasa tajam, pintar sekali, begitu. Dan secara emosi juga meledak-ledak. Ya, karena tadi begitu banyak rushing of information, ketegangan-ketegangan di dalam role confusion dan segala macam, itu akhirnya emosinya meledak-ledak. Kalau kita punya anak remaja yang emosinya meledak-ledak, ya memang ini masanya. Begitu. Nanti kalau lihat anak sudah usia 19 tahun, 20 tahun, mereka lebih ini ya, lebih stabil, lebih reda.
Tapi usia 14, 15, 16, wah ini adalah masa yang sangat tajam sekali emosinya. Secara fisik, mereka itu seakan-akan nggak habis-habis, apalagi kalau punya anak cowok ya. Nah, remaja cowok ini makannya bisa luar biasa, begitu. Biasanya kalau masa kanak-kanak makan 1 piring, begitu ya. Kalau sudah masuk remaja itu makan bisa 2-3 piring, begitu. Saya masih ingat dulu waktu saya remaja itu juga begitu. Makannya tiba-tiba gila. Jadi orang tua expense-nya makin meningkat. Dulu beli nasi itu ya, beli beras 1 karung itu masih bisa ya untuk dipakai dalam 1 bulan misalnya. Ini sudah nggak bisa, harus 2-3 karung begitu. Karena anak remaja itu makannya banyak. Secara fisik mereka kuat, nggak habis-habis. Ya mau terus gerak gitu. Secara sosial juga mereka itu punya sensitivitas. Jadi mereka itu jadi touchy ya, sensitif. Begitu ada kritikan, begitu ada perkataan-perkataan yang menyentuh diri mereka atau siapakah mereka, langsung otomatis mereka ini radarnya naik, meningkat begitu. Ya langsung cepat sekali mendeteksi. Dan mereka menjadi orang yang dikatakan, kamu kok sensi banget sih, begitu ya. Jadi memang secara sosial terjadi perubahan juga, gitu. Dan secara spiritual, nah, kita mesti menyadari bahwa ketika mereka sudah mulai bertanya mengenai meaning, ketika mereka mulai bertanya, what is my role in this world? Seperti yang pernah dinyanyikan itu ya, Michael W. Smith, itu what is my place in this world? Maka di situ mereka sudah mulai bertanya eksistensi spiritual mereka. Ya, aku ini berada di dunia ini, itu tujuannya apa? Why I am in this world? Gitu. Lalu koneksiku dengan yang mencipta dunia ini itu apa? Secara spiritual mereka itu mulai terjadi satu sense yang begitu tajam. Mereka tidak lagi menerima hanya hal-hal yang konkret. Nggak cukup bagi mereka. Ya, mereka mulai mempertanyakan hal-hal yang sifatnya itu metafisika dan jauh lebih dalam lagi daripada ketika masa pra-remaja. Begitu. Nah, teenagers itu juga mereka ini ya, absorpsinya untuk semua informasi, apalagi di zaman abad 21 ini, dan di mana mereka ini juga ada digital native, itu luar biasa. Ya, kita bisa melihat anak kita itu berjam-jam loh di gadgetnya. Itu scrolling, melihat IG, melihat TikTok, YouTube, itu bisa absorb informasi demikian banyak. Mereka take it all in. Seakan-akan mereka tidak punya grid. Nah, ini masa kritis. Ya, karena gridnya harus di-establish sebetulnya. Karena di titik ini mereka itu akan melihat semua informasi yang menarik lalu diabsorb di dalam cara berpikir mereka. Gitu. Lalu mereka juga taking all in itu expression. Ya, mereka ada ekspresi orang seperti apa dan bagaimana mereka akan take it all in. Jadi karena sensitif tadi, ya orang kelihatan kurang suka sedikit itu langsung masuk ke dalam hatinya demikian dalam, karena itu menyentuh self esteemnya, self worth, self esteem, lalu self identity dan seterusnya. Begitu. Experience, mereka mau merasakan segalanya. Mereka mau merasakan bagaimana sih naik ke gunung. Mereka mau merasakan bagaimana sih rasanya pergi ke pantai. Mereka mau merasakan bagaimana sih rasanya menyentuh salju. Bagaimana sih rasanya jalan-jalan ke luar negeri. Bagaimana sih rasanya makan makanan yang pedas luar biasa. Itu semua pengalaman-pengalaman rasanya memenuhi otaknya, idenya, sehingga mau untuk mengalaminya. Nah, ini masa yang berbahaya juga, karena di sini anak remaja itu paling gampang dicobai untuk masuk ke dunia-dunia yang tidak benar. Nah, contohnya paling sederhana adalah misalnya smoking ya, merokok. Ini titik di mana anak itu paling gampang ya untuk dicobai, untuk jatuh. Nah, karena mereka mau mengalami itu tadi. Apalagi ada filsafat yang basisnya adalah experience, yang kalau tidak experiencing itu berarti we don't know gitu. Nah, kalau sudah termakan oleh filsafat seperti ini lebih gawat lagi. Ya, remedinya tidak gampang, lebih susah gitu. Dan juga relationship. Nah, maka di sini kita melihat ya, anak remaja itu ketika mereka pra-remaja itu sudah mulai lirik-lirikan lawan jenis gitu ya. Di masa remaja ini mereka mau masuk lebih dalam.
Gimana sih mengenal lawan jenis itu lebih jauh? Gimana sih perasaannya menggebu-gebuni ketika kita follow up begitu. Nah, ini masa juga yang bisa berbahaya sekali. Karena di sini sekali lagi anak remaja itu sudah masuk kategori miniatur orang dewasa. Maka sexual temptation itu besar. Ya, apalagi terjadi gejolak hormon dan segala macam di dalam dirinya, maka otomatis relationship itu bukan hanya secara sosial, tetapi nanti bisa berkaitan dengan hal yang sifatnya fisikal. Nah, ini mesti hati-hati, begitu. Dan religiosity, mau tidak mau, mereka akhirnya semakin aktif gitu ya di dalam mencari koneksi dia dengan alam metafisika, koneksi dia dengan siapa yang menciptakan dia. Jadi religiosity. Ada yang semakin menjadi sangat aktif di tempat-tempat ibadah, ya, aktif sekali di gereja, habis-habisan di sana. Ada yang menolak sama sekali karena religiosity dia itu adalah bertentangan, bertolak belakang dengan percaya kepada Tuhan. Tetapi mau tidak mau yang namanya religion itu sudah ada dalam hatinya. Dia mencari sesuatu, dia mencari Tuhannya. Begitu. Teenagers itu juga suka mencoba, bukan cuma take it all in, tetapi mencoba semua informasi. Nah, maka sekali lagi ya kita lihat ya di TikTok itu begitu banyak godaan dan cobaan yang aneh-aneh, tetapi dicoba sama anak remaja. Begitu, challenge yang aneh-aneh. Challenge misalnya satu yang paling berbahaya itu adalah challenge untuk tidak bernafas. Sekuat apakah engkau tidak bernafas? Ada yang tidak bernafas sampai 1,5 menit gak kuat. Lalu ini ya akhirnya fail begitu dalam challenge-nya. Karena di dalam challenge itu dikatakan coba gak bernafas 5 menit, coba gak bernafas 7 menit. Ada yang meninggal. Begitu. Nah, ini berbahaya. Ya, krisis-krisis yang berbahaya karena mereka tuh suka mencoba semuanya. Coba naik sepeda gitu ya, diangkat roda depannya lalu ini bisa jalan terus begitu ya, bisa dikayuh terus. Ada yang lepas tangan. Ya, ada yang naik sepeda mau yang paling kenceng di kayu paling cepat sekali sampai 35 km per jam atau 40 km per jam. Ada yang seperti itu. Jadi banyak ekstrim sports itu memang munculnya pada saat anak ini remaja. Ya. Ekspresi juga demikian. Seperti yang kita lihat cikal bakalnya dari pra remaja tiba-tiba rambut disemir ini kuning, ya, rambut disemir hijau, gitu, rambut semir merah muda. Nah itu dia. Ini ekspresi-ekspresi yang ekstrim. Lalu pakai pakaian hitam-hitam semua atau pakai pakaian putih-putih semua, sepatu ganti-ganti dan seterusnya. Ini mencoba, ya, mencoba ekspresi. Pengalaman juga demikian. Mereka mencoba pengalaman-pengalaman mereka. Ya mau mengalami begitu banyak hal. Selalu ini ya ada tantangan apa, selalu mereka mau mencoba. Ada seperti pancingan yang mereka tidak bisa tolak. Begitu. Mau coba. Apa yang baru dicoba sama mereka. Apalagi yang baru mereka mau coba. Maka kalau kita mengikuti misalnya di YouTube itu video food blogger begitu ya, yang bilang ini makanan di sini tahu campurnya enak luar biasa. Nah, anak remaja ini paling cepat untuk coba. Ya dia akan mencoba, wah iya ini betul-betul enak gitu ya. Maka anak remaja ini memiliki satu kecenderungan untuk mau mencoba semua pengalaman. Begitu. Relationship juga demikian. Nah, ini hati-hati ya. Sekali lagi berkaitan dengan masalah seksual, berkaitan dengan sesuatu yang mereka itu belum mengerti lebih jauh lagi. Tetapi relationship ini menjadi satu temptation yang besar karena mereka mau mencoba semuanya. Maka akan kelihatan ya banyak anak-anak remaja itu juga mengalami krisis di dalam relasi relationship karena mereka mau mencoba begitu banyak hal. Dan religiosity. Mereka juga mencoba, ya church shopping itu juga terjadi, mencoba ke gereja ini, mencoba ke gereja itu, mencoba ke kepercayaan-kepercayaan yang ini, mulai membaca buku-buku teologi yang ini ya sifatnya itu provokasi, mereka punya pemikiran secara metafisika dan seterusnya. Mereka mau mencoba itu semuanya. Jadi 5 hal ini akan mereka coba besar-besaran. Ini masa di mana mereka pushing the boundaries yang paling kuat itu di sini. Ya. Nah, anak remaja itu perlu diketahui juga bahwa mereka ini adalah individu yang unik, yang distinct, ya berbeda dengan teman-temannya begitu. Jadi mereka itu
unik pada diri mereka sendiri. Ini yang perlu dimengerti. Ya, mereka memiliki keunikan secara perasaan, secara emosi. Nah, mereka juga memiliki personality yang berbeda-beda. Di situ mereka kan kelihatan ya, semakin mengembangkan personalitinya, semakin kelihatan. Begitu. Walaupun ketika masih kanak-kanak juga sudah kelihatan, tetapi belum sampai ini ya sedinamika atau sebesar yang diekspresikan pada saat mereka remaja. Remaja itu luar biasa ini ekspresinya. Bisa ekstrim sekali. Dari kiri bisa ke kanan, dari atas bisa ke bawah. Itu bisa kelihatan spektrumnya, betul-betul dicoba semua oleh mereka pada saat mereka masih remaja ini. Ya. Lalu mereka itu juga dipenuhi oleh begitu banyak isu-isu, ya masalah-masalah yang ada, yang akhirnya mempengaruhi mental mereka, mempengaruhi emosi mereka. Ya, sehingga di sini adalah kalau kita melihat ini ya research yang ditemukan itu increasing very highly, yaitu mental health problem dari anak remaja. Betul-betul begitu banyaknya masalah kesehatan mental itu ada di masa inkubasi anak remaja ini. Ya, ini mesti kita perhatikan. Apalagi research ini ya salah satu yang paling banyak itu ketika masa pandemi. Jadi tahun 2020 sampai tahun 2022 ini peningkatan yang sangat tinggi sekali anak-anak remaja mengalami depresi. Ya, peningkatannya itu sampai puluhan persen. Jadi kita mesti perhatikan ketika anak remaja kita sudah mulai kelihatan ekstrim sekali di dalam emosinya, di dalam reaksi-reaksi dalam behavior mereka, itu perhatikan bahwa kemungkinan sekali mereka mengalami isu-isu yang sangat sulit untuk diselesaikan oleh mereka. Begitu. Dan ini ya self-image. Nah, self-image ini sangat tajam sekali oleh mereka diperhatikan. Jadi mereka melihat diri mereka sendiri itu terus-menerus berusaha dikoreksi, terus-menerus berusaha untuk dirubah, terus-menerus berusaha untuk disesuaikan. Ya, mereka bisa berubah diri itu cukup drastis ketika masa remaja, karena mereka itu bergantung sekali kepada bagaimana orang lain melihat diri mereka. Ya, ini sangat menentukan bagaimana mereka nanti meletakkan diri atau menstabilkan diri mereka itu menjadi orang seperti apa. Aku ini orang yang bagaimana. Begitu. Mereka sangat takut sekali ditolak. Rejection itu seperti dunia kiamat. Begitu. Mereka lebih suka diterima. Ya. Isu-isu yang mereka hadapi itu memang biasanya adalah secara fisik, ya, physical growth, puberty, lalu terjadi perubahan hormon yang mempengaruhi ekspresi-ekspresi secara mental, terjadi polarity, jadi tarik-menarik ya antara dua kutub, di mana mencari independensi, juga berusaha untuk merasakan ini ya, merasakan kestabilan, di mana dilindungi oleh orang tua. Begitu. Mereka juga mengalami krisis identitas, ya, dan juga ada sexual drive ini ya yang besar sekali. Ini mau nggak mau harus diakui bahwa anak remaja itu memiliki satu sexual drive yang besar sekali, ya, khususnya yang cowok. Cowok ini memiliki sexual drive yang luar biasa besar, ya, di dalam perkembangan mereka. Begitu. Nah, mereka juga ini ya, karena semua hal yang berkumpul jadi satu, menimbulkan dinamika besar ini, mereka sedang mencari apa? Mencari model, mencari contoh, siapa yang bisa diikutin, siapa yang bisa ditiru. Begitu. Karena dengan mencari contoh, itu berarti mereka itu mencari bahwa standar-standar yang mereka pelajari, standar-standar yang dipressurekan oleh society ataupun otoritas yang ada di atas dia, itu bisa dilakukan. Maka mereka mencari contoh. Ya, ini satu titik yang bisa potensi besar sekali, bisa krisis besar sekali. Mereka juga ini ya mengalami ketegangan antara mereka bisa fit dalam satu society atau mereka ditolak oleh society itu. Nah, ini akhirnya menimbulkan tension, ya, tension untuk mereka itu bisa jujur atau mereka itu mau ini ya menyelamatkan muka.
ya. Jujur atau menyelamatkan muka. Kalau jujur itu menimbulkan rejection, maka mereka lebih baik selamatkan muka. Kalau selamatkan muka itu akan mengalami rejection, maka mereka lebih baik jujur. Nah, ini terus menerus akan terjadi ekstrim kanan dan kiri, begitu. Dan juga mereka akan mulai mulai memperhatikan kalau aku terus-menerus dilukai, maka harus melindungi diri sendiri. Maka tidak heran zaman sekarang itu begitu banyak satu advice yang berusaha untuk mengarahkan you need to do self-love dan segala macam begitu. Dan ini justru memberikan makan kepada self-centeredness dan narcissistic tendency. Tidak baik, ya, karena kita sebagai orang percaya, kita fokusnya bukan kepada self-centeredness gitu ya. Di satu sisi memang kita harus menjaga diri, tetapi di sisi yang lain kita mesti menyadari bahwa self-centeredness atau narcissistic tendency itu justru akan menimbulkan begitu banyak masalah di dalam relasi dan seterusnya. Ya. Lalu mereka akan mencoba segala macam konsep etika atau konsep teologi, religiusitas itu akan dicoba, ya, akan di push boundary-nya sampai kepada limit tertentu, begitu. Di dalam ini secara sequence ya, jadi ada perubahan secara fisik, terjadi satu hormonal adjustment, lalu terjadi menimbulkan ekspresi secara tingkah laku, lalu ada pressure dari secara sosial, secara budaya, akhirnya ada religious expectation, begitu, dan menimbulkan spiritual moral boundary, di mana akhirnya mereka mulai take it in, lalu terjadi self reflection. Maka kita akan melihat begitu banyak anak remaja itu menjadi pendiam tiba-tiba karena terjadi banyak self reflection, ya, dan akhirnya menjadi satu formasi yang adalah self image mereka, yang adalah identitas mereka, begitu. Pertanyaan yang sangat penting sekali di masa remaja itu adalah who am I? Siapa aku? Ya, kenapa aku ada di sini? Why am I here? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang boleh aku lakukan? Di manakah tempatku di dunia ini? Apa yang harus aku lakukan ya untuk menghidupi hidup? Ya, ini bukan satu pertanyaan sederhana dan tidak bisa diselesaikan dalam satu kali pertanyaan question and answer gitu ya, tanya jawab. Tapi ini adalah journey, satu perjalanan di dalam kehidupan mereka. Mereka berusaha mencari secara intelektual, mereka berusaha mencari secara emosional, mereka berusaha mencari secara sosial, mereka berusaha mencari secara psikologi, mereka juga berusaha mencari jawaban itu secara spiritual. Jadi 5 aspek ini adalah 5 aspek yang terus-menerus membombardir anak remaja. Maka jawaban yang mereka temukan itu nanti akan menentukan mereka akan memutuskan diri menjadi apa. Ya. Dan jawaban yang mereka temukan akan menentukan ya bukan hanya diri mereka mau jadi apa secara profesional, tetapi lebih penting adalah secara eksistensi mereka itu mau jadi apa. Ya. Nah, ini saya mau kasih satu ayat firman Tuhan yang penting sekali, yaitu Amsal 22 ayat 6, yang mengatakan adalah, didiklah seorang anak di dalam jalan yang seharusnya, sehingga ketika mereka itu sudah tua, mereka tidak akan lari dari situ. Begitu. Nah, ini saya akan berhenti di sini, saya akan membuka tanya-jawab, sesi tanya-jawab kira-kira 1 jam ya, mungkin 50 menit kalau kita lihat ya. Ya, oke, terima kasih Pak Ferry. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan boleh langsung chat ke saya. Nanti saya akan bacakan sesuai dengan urutan chat yang masuk ya. Oke, saya akan bacakan yang pertama. Nah, ini, ketika masalah sudah teridentifikasi sumbernya atau akarnya, ketika masih di early childhood. Nah, ini akan terus ke bawah sampai teens nggak? Bagaimana cara mengubahnya? Lebih early, lebih baik sebetulnya. Kalau sudah bisa dideteksi ya, di masa masih
anak-anak. Nah, itu jauh lebih baik bisa diintervensi pada saat itu. Tapi biasanya, ini pengalaman saya kasih konseling ya, biasanya itu akan terjadi perubahan. Ketika remaja itu masalahnya tidak sesederhana ketika anak-anak. Ya, karena ada pengaruh dari environment, karena ada pengaruh dari social pressure dan segala macam, itu akhirnya merubah. Belum lagi memang journey dari anak-anak sampai nanti pada masa remaja, itu juga mengalami begitu banyak aksi reaksi. Mereka terus negosiasi, mereka terus transaksi, menentukan siapa sih diri mereka. Oleh karena itu akan terjadi perbedaan yang cukup signifikan pada saat anak remaja menghadapi masalahnya. Tapi memang secara karakter diri itu kalau bisa ditemukan pada saat masih anak-anak itu lebih mudah diperbaikinya pada saat masih anak-anak daripada ketika sudah remaja. Begitu. Ya, oke. Lalu berikutnya pertanyaannya adalah, anak saya umur 18 tahun cowok, kalau tidur nggak kira-kira, itu apa kena mental health? Memang anaknya sih suka tidur, tapi saya lihat makin besar kok tidurnya makin menjadi-jadi. Tidurnya sampai sore, sehari makan hanya sekali, nggak bisa dikasih tahu, saya sampai stres. Ya, ini perlu follow up yang lebih jauh. Secara biasa begini nggak bisa dideteksi langsung ya. Apa yang menjadi penyebab, apa yang menimbulkan anak itu sampai tidurnya eksesif seperti itu. Secara teori, anak kira-kira pra-remaja sampai remaja nanti itu memang tidurnya bisa lebih panjang. Sebetulnya anak-anak juga sih, ada masa-masa di mana pada saat terjadi growth spurt, itu mereka akan tidurnya lebih panjang, rasa lebih malas, makannya lebih banyak, begitu ya. Tapi harus konsisten ini biasanya, makan banyak lalu tidur. Karena terjadi growth spurt, ada perkembangan yang tiba-tiba super cepat, begitu. Nah, kalau sampai nggak terjadi konsistensi, makannya nggak banyak, tapi tidurnya justru lebih banyak. Nah, ini mesti dicari tahu. Harus ada follow up begitu. Mungkin sesi-sesi konsultasi atau konseling itu akan bisa membongkar lebih jauh apa yang menjadi akar masalahnya begitu. Ya, terima kasih Pak Ferry. Jadi apa namanya Pak Ferry, ini kan ada The Young Academy. Bagi Bapak Ibu, kalau misalnya ada, kalau sekarang ini kita seminar Zoom ini kita akan membahas pertanyaan yang lebih general, ya kurang lebih. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih spesifik yang mungkin Bapak Ibu ada concern ke anak Bapak Ibu, bisa langsung menghubungi Pak Ferry untuk ada sesi konseling secara profesional khusus gitu ya, supaya bisa membantu untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam setiap anaknya. Oke, saya akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Selamat malam. Ya, saya ingin menanyakan bagaimana jika karena satu dan lain hal orang tua tidak dapat selalu memfasilitasi anak remajanya di dalam masa eksplorasi mereka. Misalnya, karena keterbatasan waktu atau kondisi ekonomi tidak dapat memfasilitasi anak jalan-jalan ke luar negeri. Apakah akan dapat berdampak negatif terhadap tumbuh di kemudian hari? Terima kasih. Memang kita tidak mungkin untuk bisa memfasilitasi semuanya. Itu realitas hidup. Ya, kita harus menyadari tentang keterbatasan-keterbatasan kita punya. Nah, yang paling penting itu adalah bagaimana orang tua memiliki relasi dengan anak, sehingga bisa ada dialog di sana. Kalau misalnya orang tua anak itu meminta kepada orang tua untuk sesuatu experience atau memfasilitasi satu pengalaman tertentu, tetapi orang tua memiliki keterbatasan, maka bisa diajak dialog kalau relasi antara orang tua dan anak itu baik. Jadi dialog, bertanya, dan menjawab dan berusaha mendiskusikan, bernegosiasi, transaksi, sehingga tetap bisa mungkin mencapai satu pengalaman yang similar, yang mirip, tetapi tidak extravagant seperti misalnya ke luar negeri. Ya, sehingga tetap mengalami pengalaman itu walaupun tidak seperti yang diimajinasikan secara extravagant begitu. Jadi tetap relasi antara orang tua dan anak ini yang menjadi kuncinya yang paling penting. Benar.
Ya, oke. Ke pertanyaan berikutnya. Em, ini anak saya umur 17, anak saya cowok umurnya 17. Tapi dari kecil sukanya tuh girly tinggi ya. Seperti main Barbie daripada mobil-mobilan. Mulai dari usia 13 tahun lebih memilih berteman dengan anak-anak cewek daripada sama-sama cowok karena lebih nyaman dan nyambung katanya. Sampai usia 17 tahun sekarang ini. Nah, teman cowoknya tuh cuman setengah dari yang lain, lebih tertarik pada make up, ngobrol gosip dengan teman cewek. Teman ceweknya tapi juga nggak risih kalau mereka gandengan tangan, pelukan, di make upin, atau pergi kemana-mana, cuma dia yang cowok. Kalau saya suruh lebih maco, anak saya bilang itu bukan dirinya. Saya takut anak saya nanti jadi transgender. Sukanya seni dan desain fashion, pokoknya ke arah girly. Dan sampai sering ditegur di sekolah, karena kok kumpulnya sama anak-anak cewek semua, gandengan, pelukan bahu, nyisirin rambut, seperti itu. Terima kasih. Iya, ini pertanyaan yang masuk kategori perlu follow up ya, karena cukup sensitif sebetulnya. Ini ya sampai kepada titik di mana self identity itu perlu untuk digali lebih jauh, begitu. Secara umum memang ini kalau sampai orang tua itu memiliki concern seperti ini, itu ada sensitivitas dari orang tua yang melihat sesuatu atau gejala yang dianggap tidak sesuai dengan jalur yang normal. Ya, itu adalah insting yang menurut saya baik dan perlu ditindaklanjuti. Tapi saya nggak mungkin bisa menjawab di sini secara tuntas ya. Bahkan untuk scraping the surface aja juga ini akan cukup sulit karena kelihatannya kasusnya sangat spesifik begitu. Jadi saya sarankan perlu ini untuk konsultasi atau konseling lebih jauh tentang hal ini. Ya, tapi kekhawatirannya adalah kekhawatiran yang valid ya, yang perlu untuk ditindaklanjuti. Begitu. Ya benar, karena relatif ya, jadi banyak harus digali lebih dalam. Lalu pertanyaannya berikutnya, bagaimana cara menghadapi anak remaja yang sulit mengungkapkan, mengekspresikan emosi dan pikirannya? Kebanyakan diam dan akhirnya orang tua bingung apa yang mereka mau. Anak remaja, putri, umurnya 18 dan 15 tahun, tidak mau keluar dan bergaul, dan seperti ada ketakutan bersosialisasi. Gimana cara mengatasinya? Iya, secara umum ya, memang anak-anak yang lahir setelah tahun 2000, jadi abad 21, ini secara umum mengalami krisis secara sosial gara-gara gadget. Begitu. Gadget ini menimbulkan terjadi penurunan conversation. Ya, betul-betul actual conversation itu terjadi penurunan yang besar sekali. Semua diselesaikan menggunakan chat. Ya, dan juga chat pun akhirnya terbatas karena terjadi singkatan-singkatan dan menggunakan emoji. Begitu. Nah, ini memang jadi satu masalah tersendiri di abad 21 ketika berhadapan dengan anak remaja. Bagaimana mengatasinya? Ini unik tiap-tiap anak ya. Saya pernah bertemu dengan anak yang seperti ini, jadi orang tuanya juga concern. Cukup lama untuk breaking the barrier. Ya, untuk betul-betul membuka pintunya. Saya harus ketok ya. Saya bantu orang tuanya untuk ketok pintunya anak ini kira-kira 2-3 jam. Baru anak itu akhirnya mulai membuka suara, mulai menceritakan apa yang dalam hatinya. Tapi tidak semua anak seperti ini. Ya, ada yang mungkin dia akan silent lebih lama, ada yang mungkin hanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup tajam itu yang sesuai dengan cara berpikir dia itu bisa membuka. Tapi tiap anak nanti bisa beda-beda begitu dan perlu dilihat keinginan atau kesukaannya dia itu apa begitu sehingga bisa bertemu di satu common ground membuat anak itu mulai membuka diri begitu. Nah ini juga satu hal yang saya nggak bisa selesaikan dengan satu formula. Ini satu formula bisa dipakai dimanapun dengan kondisi apapun, nggak bisa juga begitu. Mesti dicari tahu anaknya sampai bisa seperti itu bagaimana. Saya kasih tahu sedikit aja tentang kesulitannya. Mulai usia berapa?
Apakah tiba-tiba usia 18 tahun itu tiba-tiba seperti itu, atau sebetulnya sudah sejak usia 13 tahun itu sudah masuk di dalam pendiam dan seterusnya. Ini juga mungkin ada masalah self-identity. Dia mulai bertanya, siapakah aku? Mengapa aku begini? Mungkin juga ada masalah bullying di sekolah. Ini banyak masalah-masalah yang kita nggak kelihatan, yang kita nggak bisa tahu hanya dengan melihat anak itu atau dengan satu naratif yang disampaikan begitu. Perlu digali lebih lanjut begitu. Ya. Lalu bagaimana membuat anak terbuka ketika mereka galau atau bad mood, nah, lagi bete gitu? Karena jawabannya selalu nggak apa-apa, jadi nggak ada keterbukaan juga. Tapi ketus banget di sikap sehari-harinya. Ya, kalau ketemu dengan memang sudah diidentifikasi anak itu bete ya. Kalau sudah jelas anak itu memang lagi marah, lagi not in the mood, lebih baik menyingkir dulu, jangan terus disentuh pada saat masa dia not in the mood itu. Dia semakin akhirnya bereaksinya semakin jelek. Maka lebih baik stay away sampai moodnya itu jauh lebih stabil, dia lebih tenang, lebih ceria. Nah itu barusan bisa masuk lagi. Jadi jangan buru-buru selesaikan pada saat itu, pada saat bad mood. Ini kalau sudah diidentifikasi. Kalau belum identifikasi, nah itu ketika ada aksi reaksi seperti itu, mungkin perlu pause sebentar. Ya, perlu pause sebentar untuk dilihat memang ke arahnya mau kemana. Kalau sekali lagi sudah diidentifikasi bahwa ada terjadi bad mood, maka lebih baik stay away sementara. Begitu, tunggu sampai situasinya membaik. Lalu ada pertanyaan lagi, ini bagaimana format komunikasi dengan remaja 13 tahun? Nah ini bagaimana ini? Remaja 13 tahun ini sebetulnya mirip ya, 13, 14, 15. Itu mereka masih berusaha untuk mencoba segala macam karena begitu banyak informasinya. Nah, kalau saya kasih advice itu adalah orang tua perlu turun level ya, supaya levelnya bisa sama dengan anak ini. Ya, berarti pertama yang saya sarankan adalah cari tahu apa yang menjadi kesukaan anak ini. Ya, saya ingat papa saya dulu itu, kita dulu suka main Nintendo yang kuno tuh, yang pertama kali tuh, yang modelnya jelek itu, yang masukkan itu kadang kasetnya nggak bisa langsung connect begitu, mesti digeser-geser baru jalan gitu ya. Kita suka main Nintendo. Papa itu bukan tumbuh di masa main game, video game seperti itu. Tapi saya perhatikan ya, dia malam-malam setelah pulang kerja, makan, ya semuanya sudah tenang, kita lagi ini siap-siap tidur, papa itu buka Nintendo main. Ya, karena dia mau level dengan kita. Saya ngertinya setelah papa itu nyoba terus sekian lama, lalu setelah itu kita ada seperti diskusi-diskusi yang lebih tajam. Papa itu masuk melalui video game. Kita ketika papa masuk melalui video game, kita langsung merasa, wow, papa ngerti ya ternyata ya. Kita sama-sama satu level nih sekarang gitu. Bukan berarti papa levelnya akhirnya jadi level remaja, bukan. Tapi dia berusaha untuk menyentuh level kita. Nah, di situ akhirnya masuk. Diskusi dengan papa itu jauh lebih enak karena he knows my world now. Dia mengerti duniaku, dia mengerti aku. Sederhana, cuman hanya melalui video game. Nah, tiap anak nanti berbeda-beda. Bagaimana cara masuknya itu orang tua mesti coba observasi dan temukan. Coba masuk dari sana. Begitu. Oke. Nah, ini kalau misalnya ada anak usia 11 tahunan laki-laki. Nah, orang tuanya ini menemukan anaknya itu mulai tertarik dengan lawan jenis. Mulai Google gambar-gambar wanita berpakaian agak terbuka. Terus ketika orang tuanya, jadi papa mamanya mencoba mendekati dan bertanya, anak saya justru menutup diri dan tidak mau terbuka mengenai tindakannya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah terus mengejar sampai dia mau terbuka atau saya sebaiknya diam dan menunggu? Dua-duanya ini ya bisa menjadi masalah yang tajam kalau dinamikanya kurang tepat ya. Jadi kalau terlalu banyak mengejar, itu nanti dia semakin menutup diri.
begitu. Kalau kita diam aja, dia nanti makin terekspos kepada hal yang tidak benar, begitu. Jadi ini seperti main layangan ya, playing kite begitu. Perlu di satu sisi itu untuk orang tua share kepada anak bahwa ini bukan hanya masalahmu loh, ini adalah masalah setiap orang yang masuk dalam masa transisi ini, masa remaja. Ya ini kan saya menduganya cowok kan. Jadi cowok memang terjadi letusan itu tadi karena masa puber ya. Jadi seorang psikolog dulu pernah mengatakan seorang laki-laki itu tiap bulan, tiap hari itu menghasilkan sampai 1 juta sperma. Ya, 1 juta sperma. Jadi dalam 1 bulan tuh betul-betul begitu banyak jutaan sperma. Di situ terjadi ini ya gejolak hormon yang sangat tinggi. Sementara kalau perempuan itu kan cuma 1 sel telur setiap bulan, kan begitu. Sehingga drive secara seksual orang laki-laki itu besarnya luar biasa. Apalagi remaja seperti ini. Yang sebelumnya ketika masih kanak-kanak belum ada drive ini. Tiba-tiba drive-nya itu seperti letusan gunung berapi. Ya, maka ini memang mesti hati-hati karena letusan itu ada di sana. Dan yang kedua, segala macam yang seksual itu kaitannya dengan shame, kaitannya dengan rasa malu. Maka anak ini mungkin menolak karena dia merasa malu. Karena dia merasa I am the only one who feels like this. Gitu. Aku adalah satu-satunya orang yang merasakan seperti ini. Nah, ketika orang tuanya yang cowok itu ya papa ya mau share dengan anak, dia merasa, oh, you know this, ya, kamu juga mengalami hal seperti ini ternyata. Maka di situ itu memberikan peluang yang besar sekali untuk bisa saling share. Ya, anak bisa mulai terbuka. Jangan diharap juga bahwa nanti dia bisa share semuanya, semua fantasinya dia, semua yang ada dalam mimpinya dia itu bisa terbuka. Mungkin enggak, tetapi ini adalah pintu masuk ya. Ada peluang untuk bisa cerita. Nanti orang tua dan anak bisa dialog dengan lebih baik ya daripada kalau kita terus paksa untuk yuk mesti cerita sama aku sementara orang tua juga nggak mau cerita, maka terjadi ketegangan nanti. Pemaksaan begitu yang akhirnya anaknya semakin menolak, anaknya semakin nggak mau. Nah ketika dia nggak mau, dia akan cari jawaban ke tempat yang lain yang tidak dirasakan sebagai ancaman. Mana Google, mana TikTok, gitu ya. Jadi hati-hati dengan dinamika itu. Oke, jadi bagaimana peran orang tua dalam menghadapi rasa ingin coba-coba yang besar pada anak remaja dan berbahaya bagi mereka seperti yang tadi dicontohkan, seperti misalnya tahan nafas selama 5 menit atau contoh-contoh berbahaya lainnya. Apakah orang tua melarang keras atau enaknya bagaimana? Ya, ini ada multi level ya untuk bagaimana menyikapi anak yang mau mencoba begitu banyak hal. Sekali lagi, ikut sertanya orang tua ini sangat penting. Begitu. Kita punya 24 jam satu hari ya. Kita semua tidak mungkin ada yang punya kurang 24 jam atau lebih dari 24 jam. Kita punya 24 jam satu hari. Anak kita juga punya 24 jam satu hari. Sama. Ya. Yang saya kasih advice adalah ambil waktu dengan anak. Ya, orang tua ambil waktu dengan anak. Spend quality time dengan anak. Dalam arti begini, karena anak remaja ini pada masa di mana mereka mau suka mencoba banyak hal, maka orang tua saya sarankan untuk memberikan satu pengalaman supaya anak ini juga mencoba sesuatu hal yang baru. Tetapi tentukan sesuatu hal yang baik. Ya, mereka biasanya karena mereka terbuka untuk mencoba banyak hal, semua hal. Maka orang tua kalau ketika menawarkan sesuatu yang baru kepada anak, mereka biasanya nggak menolak. Ya, dengan begitu kita ada kesempatan untuk mengisi ya pengalaman yang baik, bukan pengalaman yang aneh-aneh seperti yang ada di TikTok, misalnya naik di menara handphone itu ya, menara selular sampai kira-kira 400 meter dari tanah. Itu kan mengerikan, lalu selfie begini, itu banyak korban loh yang seperti itu. Nah, kita jangan sampai seperti itu, tapi mungkin bisa kita ajak, ayo coba kita mendaki Gunung Bromo, misalnya begitu, atau Gunung Ijen sama-sama. Saya yakin anak nggak menolak. Ya, biasanya anak akan welcome untuk mengalami hal yang spektakuler seperti itu. Ya,
Memang akhirnya membutuhkan sedikit pengorbanan dari orang tua, entah secara finansial atau waktu, tetapi it's worth it daripada anak kita mencoba hal yang aneh-aneh melalui TikTok, begitu. Ya, kalau nggak bisa jauh-jauh sampai ke ini ya, ke Bromo atau kemana gitu, cari di sekitar yang dekat-dekat ini yang ini suatu pengalaman yang bisa cukup spektakuler, begitu. Ya. Ya, ini ada yang sharing ini Pak Ferry tentang tadi kan Pak Ferry sudah menyebutkan tentang bagaimana seorang papanya Pak Ferry mau untuk terlibat dalam misalnya untuk lebih dekat main video game gitu. Jadi misalnya ini sharing dari saya sebut namanya aja ya. Pak Antonius ini beliau bercerita bahwa menangani beliau adalah seorang guru, jadi pernah menangani seorang siswa yang luar biasa nakalnya, jadi sampai dalam fase yang bohwat gitu ya. Namun mendapatkan info kalau dia tuh paling jago main Counter Strike. Jadi ketika beliau main, karena saya diminta dia ajari saya, dia merasa sangat bangga bisa mengajari gurunya. Sejak itu dia berubah menjadi salah satu siswa yang paling baik sikapnya di sekolah. Dia merasa dihargai. Ya, jadi perubahan karena otoritas di sekolah bisa menghargai dia gitu ya. Oh, bagus sekali. Terima kasih Pak Anton untuk sharingnya. Ya. Nah ini juga ada sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan seorang guru ya. Jadi beliau adalah seorang guru yang belum menikah tetapi mengajar siswa SMA. Bagaimana cara mengatasi remaja yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua? Karena orang tuanya verbal abusive, tetapi orang tuanya tidak menyadari akan kelakuan terhadap anaknya. Sehingga anak seringkali melakukan aksi cutting, jadi melukai diri sendiri. Bagaimana respon yang harus kita berikan karena sulit bagi anak untuk menyampaikan hal ini kepada orang tuanya. Anak juga tidak mau konseling dengan konselor karena tidak ingin menyampaikan cerita yang sama terus-menerus, membuka luka lama lagi, dan hanya mau cerita dengan saya, dengan gurunya ini. Ya, ini kasus sulit ya. Ini kasus sulit. Ini nggak bisa sekali lagi nggak bisa diselesaikan dengan satu pertanyaan dan jawaban begitu. Memang perlu sebetulnya ada pihak-pihak yang punya otoritas yang bisa intervensi, karena kalau orang sudah sampai ke cutting itu satu step lagi untuk suicide, begitu. Ini berbahaya. Kalau di sini di Amerika sini memang secara government itu, secara pemerintah ada policy-nya. Kalau sampai terjadi guru itu mendeteksi ada abuse terjadi, guru itu punya diberikan tanggung jawab untuk melaporkan kepada social service. Sehingga social service ini yang punya jalurnya untuk melindungi anak ini, mereka bisa intervensi. Mereka akan menghadapi orang tuanya, mereka yang akan menginvestigasi, mereka juga akan yang melindungi anak ini jangan sampai akhirnya sesuatu yang lebih buruk terjadi. Begitu. Karena kalau sudah sampai cutting, ini very dangerous. Sangat berbahaya, perlu ada intervensi. Kalau guru sudah menemukan seperti ini, jangan diselesaikan sendirian. Ini perlu pihak yang lebih berotoritas. Begitu. Mungkin konsultasi dengan kepala sekolahnya, ya. Lalu kepala sekolah secara sekolah memiliki policy seperti apa, mereka bisa mengintervensi sehingga anak ini tidak menindaklanjuti sampai kepada bunuh diri. Mungkin perlu ngomong sama orang tuanya, tapi jangan gurunya sendirian. Ya, harus ada pihak yang lebih berotoritas untuk bertemu dengan orang tuanya, memberikan faktanya kepada orang tua, "Hei, anakmu ini sampai melakukan seperti ini." Begitu. Harus ada perubahan yang terjadi sehingga anak ini bisa disecure, sehingga hidupnya bisa diselamatkan. Kalau enggak bisa berbahaya. Karena saya sudah menyaksikan ya, begitu banyak kejadian ya, berita-berita itu kalau tidak terjadi intervensi, maka anak itu sampai akhirnya betul-betul memiliki plan untuk bunuh diri, dan akhirnya ada yang bunuh diri karena tidak terjadi intervensi. Begitu. Oke. Ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih detail, jawaban yang lebih untuk bisa menjawab ke akarnya gitu, bisa langsung menghubungi Pak Ferry untuk konsultasi lebih lanjut ya Pak Ferry ya. Iya. Lalu pertanyaan berikutnya itu adalah, anak saya 12 tahun, HP-nya saya batasi memakai Google Family Link, jadi untuk bisa
kontrol akses apa aja gitu ya. Apakah itu melanggar privasi anak? Gitu. Oke, sebetulnya ya karena masih anak-anak, maka tidak melanggar privasi seperti bagaimana begitu ya dibandingkan dengan kalau orang sudah dewasa. Kalau di sini di Amerika itu diatur usia usia dewasa secara legal itu usia 18 tahun. Begitu. Tapi kalau orang Asia itu selama orang tua masih hidup yang namanya anak tetap anak, begitu kan ya. Jadi privasi itu boleh dibilang hampir zero, begitu. Cuman apa yang dilakukan itu sebetulnya sudah baik, yaitu apa? Yaitu mau memonitor jangan sampai anak itu masuk kepada dunia yang tidak baik, begitu ya. Karena out there yang namanya web itu bisa menuju kemana-mana dengan sangat cepat. Saya kira apa yang dilakukan dengan sistem monitor itu baik, tetapi juga perlu dikomunikasikan kepada anak, perlu terus anak itu didewasakan. Jadi mereka ini perlu di-train memang pindah dari external disiplin menuju kepada internal disiplin. Ya, karena suatu saat nanti mereka akan pergi kok. Ya, mereka kalau misalnya kuliah, mereka juga akan ini ya, misalnya kuliahnya di kota lain, mereka akan pergi. Pada saat itu gimana caranya kita mengkontrol, begitu? Atau mereka akhirnya menikah. Ya, kita nggak bisa lagi memonitor dengan cara seperti itu. Mereka sudah masuk kategori dewasa. Ya, yang penting itu adalah mereka pindah dari external disiplin menuju kepada internal disiplin. Mereka sudah memiliki sistem etika mereka sendiri, tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, dan mereka bisa act ya mengambil langkah atau melakukan sesuatu itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar dan mengambil keputusan yang benar. Begitu. Jadi memonitor ini adalah karena dia masih anak-anak, it's a good prevention gitu, adalah langkah yang baik. Tapi nanti ujungnya adalah perlu ke internal disiplin, jadi perlu dialog, perlu untuk terus berkomunikasi dengan anak tentang prinsip-prinsip mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang berbahaya, mana yang berbahaya. Begitu. Jadi kalau masalah tentang misalnya kalau dikasih seperti Google Family Link ini melanggar privasi anak itu, jadi sampai kira-kira yang sampai melanggar itu gimana, Pak Ferry? Karena dia masih anak ya, sebetulnya nggak melanggar ya. Karena dia masih anak-anak, hidupnya masih bergantung kepada orang tua. Dan secara legal sebetulnya kan dia memang masuk kategori minor kan, anak-anak. Dimana kalau mau buka account di bank pun di bank itu tetap minta orang tuanya kan, begitu. Ya, Jadi kalau misalnya 18 tahun gitu misalnya ya. Ya, kalau sudah 18 tahun itu sebetulnya bukan hanya 18 tahun, usia 15 tahun mereka bisa protes. Begitu. Nah, ini tergantung lagi dengan relasi antara orang tua dan anak. How do you establish your relationship with your kids? Begitu. Kalau anak itu bisa diajak ngomong, ada pengertian, orang tua adalah safe space buat mereka. Itu jauh lebih baik di dalam mereka itu belajar menjadi independent adult yang responsible. Begitu. Kan tujuannya ke sana, supaya mereka menjadi independent adult yang responsible. Begitu. Ya, oke. Lalu ada pertanyaan lagi tentang ini ada orang tua mempunyai 3 orang anak. Anak yang tertua itu 18 tahun. Gimana caranya agar sikap-sikap negatifnya tidak mempengaruhi adik-adiknya karena mereka melihat contoh dari dari kakaknya. Ini kasus sulit juga ya. Negatif yang seperti apa yang dimaksudkan? Saya sih kasih ini ya, gambaran secara umum aja. Sangat sulit untuk menyetop pengaruh dari kakak kepada adik-adik. Itu pasti terjadi secara natural. Ya, kita juga nggak bisa tahu secara pasti adik ini akan memilih kelakuan kakak itu yang mana, yang positif atau yang negatif. Kita nggak tahu, begitu. Relasi dengan orang tua sekali lagi, ini sangat menentukan. Jadi ketika anak itu bertumbuh, ini relasinya seperti apa?
nilai-nilai anak ini adopsi itu adalah nilai-nilai seperti apa? Dari mana sampai anak ini mengekspresikan negative behavior? Begitu. Apakah itu karena dari melihat YouTube atau melihat Instagram, nonton film Hollywood, atau membaca literatur-literatur yang mengarahkan sampai mengambil keputusan seperti itu, atau social pressure dan segala macam. Ini ada begitu banyak ini faktornya, begitu. Cuman yang jelas memang akan sangat sulit untuk menghalangi kakak ya, yang kakak nomor 1 mempengaruhi adik-adiknya. Pasti terjadi, kecuali dipisahkan. Betul-betul totally dipisahkan. Kalau nggak dipisahkan, ya pasti terjadi saling mempengaruhi. Ya otomatis yang lebih muda akan melihat yang lebih tua dan akan meniru yang lebih tua. Nah kalau itu sudah terjadi, saya cuma bisa sarankan orang tua ajak ngomong anaknya. Ya, ajak ngomong satu persatu, ajak ngomong secara keluarga, seperti rapat keluarga. Begitu. Ini pasti terjadi struggle, pasti terjadi tension. Ya, strateginya bisa macam-macam. Nah ini sekali lagi saya nggak bisa selesaikan hanya dalam menjawab seperti ini. Itu terlalu generik ya. Kira-kira dari informasi yang terbatas yang saya terima, kira-kira begitu. Ya, oke. Untuk pertanyaan berikutnya, jika anak laki-laki usia 13 tahun ada ketertarikan terhadap kekerasan kepada wanita, seperti googling hukuman-hukuman fisik kepada wanita, sejauh mana yang perlu kita orang tua aware bahwa anak ini abnormal dan apa yang perlu kita lakukan? Sekali lagi ini masalah yang cukup spesifik ya, sangat sensitif juga. Perlu dicari tahu lebih jauh, kenapa anak itu sampai googling. Kenapa, apakah ini tugas dari sekolah, kita nggak tahu, ya kan. Misalnya tugas social justice, we don't know, siapa tahu memang itu tugas social justice. Atau ini adalah ketertarikan tersendiri karena memang ada di dalam dirinya memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan terhadap wanita. Kita juga nggak tahu gitu. Atau ini cuma curiosity yang ada di dalam dirinya dia, kepingin tahu aja karena habis nonton film tertentu atau habis baca berita tertentu. Nah ini yang kita mesti tahu, establishing motive. Ya, saya nggak tahu dari informasi yang didapat ini, saya nggak tahu anak ini sebetulnya motivasinya. Jangan sampai langsung dicurigai lalu dia anaknya ternyata nggak punya motivasi yang jelek, dia cuma tugas dari sekolah, dia bisa marah luar biasa karena dicurigai secara negatif dan ini sangat serius, very sensitive issue, begitu. Ya. Harus digali lebih lagi ya berarti ya. Harus digali lebih jauh, ya. Lalu ini ada anaknya itu cowok 18 tahun, seringkali tahu banget yang dia lakukan salah, tetapi tetap dilakukan terus, itu bagaimana ya, Pak Ferry? Iya, ini kan kita semua sama ya sebetulnya. Sebagai manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kita itu sudah tahu bahwa melakukan itu salah, tetapi ya tetap kita lakukan itu, ya kan? Lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi. Contoh sederhananya itu ya, dulu papa saya itu ini ya suka merokok kan. Dia growing up itu ketika remaja picking up ini sigaret gitu ya, rokokan. Lalu merokok terus. Dia sudah tahu itu jelek. Dia ngomong sendiri sama saya bahwa merokok ini jelek, tidak bagus, bahkan menghabiskan uang. Mau stop, tapi nggak bisa stop. Dia sendiri ngakui, nggak bisa stop. Janji stop, tetap nggak bisa stop. Begitu. Nah ini adalah dosa. Begitu. Secara umum gambarannya begitu. Nah, bagaimana mengatasi, ini tergantung ya masing-masing pribadi, juga tergantung bagaimana relasi satu sama lain. Dialog yang lebih intens, yang lebih dalam, ini perlu terjadi. Nah, perlu diketahui bahwa semakin orang itu dewasa, semakin tua, semakin susah untuk merubah. Ilustrasi dalam dunia pendidikan itu adalah begini, kalau ranting itu masih muda, kita bisa tekuk. Kalau ranting itu sudah tua, kita coba tekuk, dia akan patah. Begitu. Artinya apa sih? Artinya kalau dia semakin tua, semakin sulit untuk merubah habitnya. Bakal patah. Begitu. Nah, sementara dia masih muda, masih umur 18 tahun,
ajak dialog, ajak diskusi. Karena ketika dia masih muda seperti ini, masih ada kesempatan untuk merubah yang tidak sampai dia itu patah. Begitu. Dan yang jelas kalau soal dosa itu adalah kita ini ya bergantung kepada Tuhan. Kita mesti berdoa dengan sungguh-sungguh, kita meminta Tuhan untuk menolong supaya breaking the bad habit. Karena dosa itu kan macam-macam. Ada yang ini ya levelnya itu macam-macam begitu. Semuanya dosa di mata Tuhan, tetapi levelnya itu macam-macam. Ada yang betul-betul bisa seriously hurting begitu banyak orang, ya, hurting yang sangat dalam. Nah, itu yang berbahaya sekali, begitu. Ada yang dosa itu yang nggak sampai hurting begitu banyak orang, ya, nggak sampai melukai sampai dalam, gitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga ya. Jangan sampai memperlakukan dosa yang nggak sampai hurting begitu banyak atau hurting begitu dalam. Itu seakan-akan itu seperti dosanya Hitler. Nggak boleh juga begitu. Nanti akan terjadi resentment, bitterness di dalam diri anaknya. Proporsional, ya, proporsional. Perlu aja dialog. Nah, ini tapi kalau misalnya anaknya sudah dinasehatin atau diajak ngomong, anaknya nggak mau diajak ngomong sama sekali. Kalau diajak ngomong tuh anaknya tuh cuman diem aja gitu. Jadi orang tuanya nggak tahu harus bagaimana. Ya, diam aja itu juga perlu diinterpretasi. Ya, yang penting itu begini ya. Yang penting orang tua itu juga perlu sabar, tapi juga perlu taktis. Begitu. Jangan menginterpretasi bahwa dia diam aja itu berarti pasti menolak. Belum tentu. Mungkin diam aja itu adalah masa di mana dia itu self-reflection, begitu. Dia akan merefleksi. Nah, karena pada usia 18 tahun itu sebetulnya otoritasnya sudah bergeser. Dari orang tua sudah bergeser kepada otoritas-otoritas di sekelilingnya. Termasuk kalau anak ini mempercayai satu filsafat self-authority, maka otoritasnya ada di tangan dirinya. Itu salah satu bagiannya. Cuman saya yakin dia pasti ada orang lain yang dia juga mau dengarkan. Siapa itu? Nah, ini orang tua punya PR ya untuk bisa menggali lebih jauh. Siapa sih yang dia dengarkan? Entah itu temannya satu kumpulan begitu, atau orang lain, entah itu business leaders yang dia sukai, yang dia ikutin, atau video game champion yang dia suka, ya kita nggak tahu. Tapi siapapun dia, itu biasanya yang perkataannya akan diturutin, idolanya dia yang akan dia ikutin, begitu. Nah, sekali lagi ini banyak fasenya ya, banyak faktor dan banyak interpretasi-interpretasi yang bisa terjadi. Saran saya secara umum adalah suspend your judgment. Kalau sudah masalah interpretasi yang nggak clear seperti ini, suspend your judgment, lalu lakukan investigasi, ya observasi lebih jauh, begitu. Seberapa penting peran ayah dan apakah ada dampak pembentukan karakter dan pengambilan keputusan di masa depan? Oh, peran ayah sangat penting sekali, very very important. Saya kasih tahu ya, salah satu masalah di Amerika yang terjadi itu adalah ayah itu sekarang ini banyak menghilang, ya, sangat sangat menyedihkan dan sangat mengkhawatirkan. The rise of single parent, di mana lebih dari 50% single parent itu adalah mama, ya, sehingga banyak anak itu yang tumbuh itu tanpa papa. Nah, ini efeknya macam-macam dan biasanya sangat negatif. Begitu. Karena papa itu memiliki karakteristik yang unik, yaitu dia biasanya yang paling logical, dia yang paling strict, yang lebih disciplinary. Sementara kalau mama itu yang lebih soft, yang lebih perlu punya mercy, punya grace gitu. Dan mereka mama itu lebih touching the feeling gitu daripada the logic. Begitu. Nah, ketika satu ini hilang, mau nggak mau mama ini harus mengambil dua peran ini. Yang soft tapi juga strict. Akhirnya terjadi kesulitan bagi anak ini untuk melihat mama itu sebagai pihak yang soft. Tapi juga strict juga sulit. Biasanya mama akhirnya mengambil satu peran tertentu. Entah dia akan terus di soft atau dia akan menjadi sangat strict.
begitu. Nah, ini menimbulkan kesulitan di dalam diri anak itu. Nah, memang Tuhan sudah kasih ya dua ini, papa dan mama. Itu karena memang ada keseimbangan di sana. Lalu ketika satu ini hilang, maka terjadi imbalance. Begitu. Nah, dari sini kita melihat ya bahwa peran ayah ini nggak boleh disepelekan. Maka ayah itu harus hadir. Ya, saya kasih garis bawah namanya hadir ya. Bukan hanya hadir duduk diem tanpa ada relasi dengan anak, bukan. Tetapi presence-nya itu harus betul-betul bisa dirasakan oleh anak ini. Ya, secara prinsip-prinsip dalam kehidupan juga harus mengalir dari ayah. Saya ingat papa saya itu banyak sekali memberikan prinsip-prinsip kehidupan. Ya, saya diajari begitu banyak prinsip-prinsip dari Konghucu karena papa bukan orang percaya pada saat itu. Prinsip-prinsip dari Konghucu disalurkan ke saya. Di sana saya menemukan disiplinnya bagaimana kita harus jadi orang itu ya. Perbedaan antara Xiaoren dengan Junzi itu seperti apa? Kita harus pilih menjadi Junzi gitu ya, orang yang bijaksana, orang yang dikatakan orang besar itu ya. Nah, itu menjadi satu guide, satu arahan yang role itu diambil oleh papa. Ya. Nah, kalau sampai role itu hilang, ini akan terjadi ketimpangan. Saya mungkin akan mencari figur papa di tempat lain. Karena mau nggak mau secara innate, saya ini born dengan berusaha untuk mencari figur ini. Figur papa, figur yang menunjukkan menampilkan strictness, disiplin, ya kan, logic. Figur mama, figur yang mercy, grace, yang soft begitu. Nah, kalau satu aja hilang, otomatis akan terjadi ketimpangan di sana dan harus dikompensasi. Nah, ketika kompensasi ini mencarinya kemana? That's the question. Begitu. Ya, jadi nggak bisa didiskon, nggak bisa disepelekan, akan menentukan tumbuh kembang anak ini nanti sampai dewasa. Oke, ya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Nah, ini adalah pertanyaan yang terakhir karena sudah mendekati jamnya. Nah, ini kalau misalnya bagaimanakah orang tua memberikan pendidikan seks untuk anak remaja SMP? Saya ada topik sendiri yang berbicara mengenai ini ya, teenagers and sex ya. Karena topik ini adalah topik yang penting sekali. Seperti kita sudah lihat tadi, karakteristik anak remaja itu terjadi outburst of hormones ya, sehingga akhirnya menimbulkan banyak fantasi-fantasi seksual, banyak experience secara seksual dan segala macam, dan berkaitan dengan self identity, berkaitan dengan shame, begitu. Nah, otomatis dari situ kita perlu untuk menyediakan waktu, memberikan pengajaran-pengajaran yang mengklarifikasi, yang membeberkan kebenaran, yang mengarahkan mereka kepada pengertian seksual yang benar. Begitu. Bagaimana mengajarkannya, ada banyak hal yang bisa dilakukan, tetapi yang jelas pertama, be honest. Ya, be honest bukan berarti saya menyarankan untuk semua secara detail dibongkar. Enggak, sesuaikan dengan usianya. Ya, be as simple as you can, tetapi be honest. Jangan ditutupi dengan legenda, dengan mitos. Ya, sudah anak nggak bisa dikatakan lagi, diajari lagi. Oh, bayi itu datangnya dari itu ya, burung stok gitu ya, yang bawa bayinya lalu ditaruh di depan rumah. Not like that, begitu ya. Jadi perlu diajarkan yang lebih jelas dan kerjasama dengan sekolah yang jelas. Sekolah itu banyak ya, buku-buku textbooknya juga sudah mengajarkan tentang sistem reproduksi. Nah, itu juga salah satu wilayah yang bisa disentuh, begitu. Sekali lagi nggak perlu sampai terlalu detail, nggak perlu sampai dibongkarkan semua, tetapi perlu honest dan as simple as possible sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan, begitu. Ya, sehingga mereka itu bisa dipuaskan secara curiosity-nya mereka dan memang secara gejolak-gejolak yang mereka alami secara hormonal. Begitu. Nah, lebih baik waktunya kapan sih? Waktunya adalah ketika anak itu sudah mulai mengalami ini gejala-gejala, simptom-simptom puberty. Mereka masih punya banyak pertanyaan.
Ya, nah itu Yang cowok kalau diajak oleh papanya. Nah, kalau misalnya ya itu berarti kan Pak Ferry sudah menyusun semuanya hal-hal topik-topik yang begitu yang sangat berkaitan dengan remaja. Nah, salah satunya adalah tentang pendidikan seks ini pada anak-anak remaja ya. Nah, itu nanti bisa diikuti untuk apa Zoom mendatang ya Pak Ferry ya. Ya, Apakah ada yang terakhir itu tadi merupakan pertanyaan terakhir. Kalau misalnya Pak Ferry ada pengumuman yang lain lagi bisa disampaikan kepada teman-teman di sini. iya, kita akan kasih ini ya pengumuman nanti untuk acara berikutnya kapan, gitu, sesi berikutnya kapan. Untuk sementara ya itu ya Google Form-nya kita bisa pakai Google Form kan atau langsung kontak. Ya, jadi apa teman-teman bisa menghubungi di apa Oke, di WhatsApp. bisa langsung private message ke The Young Academy ya. Jadi di Instagram. Instagramnya atau di Facebooknya ya The Young Academy kasih private message di sana kalau misalnya ini ya mau ini ya memberikan infonya supaya ingin dikasih tahu untuk kapan sesi berikutnya atau misalnya mau konsultasi juga bisa private message melalui The Young Academy ini ya Instagram atau Facebooknya begitu. Ya, oke. Berarti ya terima kasih atas waktunya Pak Ferry dan juga rekan-rekan yang telah mendengarkan. Dan untuk setiap pertanyaan, sekiranya semua pertanyaan dan jawaban boleh membantu kita dalam mendidik anak-anak remaja di era sekarang ini. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih, selamat malam, Tuhan berkati. Iya, makasih. Terima kasih Pak Ferry.